Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rezeki kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Selamat datang kembali di podcast Ramadan kita, tempat kita berbagi inspirasi dan refleksi tentang ekonomi Islam. Hari ini kita akan membahas satu peran penting yang sering dilakukan oleh perempuan dalam keluarga, yaitu menjadi manajer keuangan rumah tangga. Mungkin sebagian dari kita berpikir, bukankah suami yang mencari nafkah? Ya, benar. Tetapi perempuan, khususnya istri dan ibu, memiliki peran besar dalam mengelola rezeki yang masuk agar cukup untuk kebutuhan keluarga dan berkah dalam penggunaannya. Bagaimana Islam memandang peran perempuan dalam mengelola keuangan? Apa saja tips agar keuangan rumah tangga tetap stabil dan berkah? Yuk, kita bahas. Perempuan sebagai umul bait, yaitu manajer keuangan dalam Islam. Sahabat muslimah, dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seorang istri adalah pemimpin di rumahnya, termasuk dalam mengelola keuangan keluarga. Suami mungkin bertugas mencari nafkah, tetapi istri memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penghasilan tersebut dikelola dengan baik, tidak boros, dan cukup untuk kebutuhan keluarga. Bahkan ada kisah menarik dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Ummu Salamah, istri Nabi yang pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku berdosa jika menginfakkan harta suamiku tanpa seizinnya?" Rasulullah menjawab, "Infakkanlah dan engkau akan mendapat pahala dari apa yang engkau belanjakan dengan baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita belajar bahwa perempuan boleh menggunakan harta keluarga untuk kebutuhan rumah tangga, asalkan bijak dan sesuai dengan kepentingan keluarga. Lantas, tips apa ya yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga ala muslimah cerdas? Agar keuangan keluarga lebih terarah, ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan. Yang pertama, buat anggaran yang jelas. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak boros dan tidak pelit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 26 hingga 27. Maka kita harus membuat anggaran yang seimbang. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan dan investasi, 20% untuk sosial dan infak, dan 10% untuk hiburan atau kebutuhan lainnya. Dengan anggaran ini kita bisa lebih bijak dalam membelanjakan uang tanpa terjebak gaya hidup konsumtif. Tips yang kedua, pisahkan keinginan dan kebutuhan. Terkadang kita tergoda membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Sebelum berbelanja, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Apakah ini sejalan dengan nilai Islam? Apakah ada alternatif yang lebih hemat? Jika jawabannya tidak, lebih baik tahan diri dan gunakan uang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Tips yang ketiga, biasakan menabung dan berinvestasi. Seorang muslimah cerdas tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini, tetapi juga masa depan. Nabi Yusuf telah mengajarkan kita pentingnya menyimpan sebagian rezeki untuk hari yang sulit. Pilihlah tabungan dan investasi yang halal dan bebas riba, seperti menabung di bank syariah, membeli emas untuk simpanan jangka panjang,
atau berinvestasi di properti atau usaha halal. Tips yang keempat, bersedekah agar rezeki berkah. Jangan takut miskin karena sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Justru sedekah adalah cara kita untuk melipat gandakan keberkahan rezeki. Maka selalu sisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang lain. Bagaimana kita menjadi muslimah yang cerdas finansial? Sahabat muslimah, mengelola keuangan rumah tangga bukan hanya tentang mencatat pengeluaran, tetapi juga tentang mengasah kecerdasan finansial. Jangan ragu untuk belajar tentang ekonomi Islam, diskusikan keuangan dengan suami agar selaras dalam pengelolaan keuangan, ajarkan anak-anak tentang pentingnya mengatur uang sejak dini. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi manajer keuangan keluarga, tetapi juga mendidik generasi berikutnya agar lebih bijak dalam mengelola rezeki. Sahabat muslimah, setiap rezeki yang kita terima adalah amanah dari Allah, maka tugas kita adalah mengelolanya dengan baik agar cukup, berkah, dan bermanfaat untuk dunia serta akhirat. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.